Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Gun, kalau melihat nih sebenarnya memang penting ya? Atau mungkin kira-kira kalau dari terawangan Mas Gun ini nomor berapa nih yang paling ciamik nih? Jangannya nomor ini bakal menang nih. Kalau tadi ditanya Mbak Rati penting atau enggak dari sisi electoral proses, ya penting sebagai identitas. Betul, identity. Karena bagaimanapun proses itu harus ada identitas para kompetitor. Ya. Tapi dari sisi apakah punya dampak terhadap tingkat elektabilitas atau sumbangsi signifikan, tentu tidak. Enggak ya? Enggak ya? Tidak, tetapi bahwa dari sisi political branding bisa kemudian menjadi satu di antara sekian instrumen political branding, iya. Tapi kan kalau bicara suara itu faktor yang paling signifikan adalah bagaimana penetrasi ke basis-basis pemilih kan. Dan kemudian menghantarkan penetrasi itu salah satunya adalah identitas. Identitas. Kan. Tetapi sejarah elektoral kita menunjukkan bahwa tidak signifikan posisinya gitu. Jadi kalau menurut para paslon ini juga sebenarnya nomor urut juga tidak begitu penting begitu ya sebenarnya ya? Ya begini, soal untuk paslon kan bagaimanapun kalau misalnya berkompetisi, ya kan, dia pasti sudah menyiapkan narasi. Misalnya nomor 1 pasti dia udah punya narasinya, 2, 3 udah punya narasinya. Ya, jadi buat itu yang saya itu. bilang bahwa sebenarnya berapapun nomor mereka udah siapkan. Udah siapin, Kan oke. begitu. Cuman dari sisi komunikasi politik, yang namanya marketing politik itu kan memengaruhi lingkungan politik Ya. dengan dua orientasi, pada suara dan efektivitas power, kan begitu. Ya. Ya, karena brand kompetitif dan identitasnya pasti membutuhkan yang disebut dengan basis narasi. Karena kan narasi akan dicocokkan dengan orang, bukan Ya. orang mencocokkan dengan narasi, Narasi. kan begitu. Maka kemudian biasanya ada yang disebut dengan simbol. Nah, itu dalam bahasa Borman sering disebut symbolic convergence. Iya. Jadi penyatuan simbol, dan salah satunya biasanya dengan apapun yang kira-kira bisa dilekatkan dengan kandidat, misalnya nomor, paket, ataupun misalnya identitas lainnya. Slogan-slogan Gitu, ya. slogan. Nah, simbol ini menarik nih Mas Gun dan juga Bang Hensat ya. Saya tadi sempat terpikir kayak gini nih. Misalnya nomor 1 gitu ya. Ya. Nggak pun juga elektabilitasnya bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau udah gaya di foto, dia begini, gitu. Setidaknya mungkin sebagian lapisan masyarakat atau mungkin yang ada spesifik mungkin ke urusan religi gitu misalnya. Nah itu biasanya tuh udah Cenderungnya ke situ gitu ya. Tapi juga begini pun juga keren juga. Karena banyak banget anak remaja, ABG, Gen Z mulai sampai orang tua kalau udah foto kan begini. Iya, Ya iya, gitu kan. iya. Nah saya ke Bang Hensat deh. Ini Berarti bisa, nomor 4 susah dong kalau Bisa nomor 4 nggak? gitu ya. Ya bisa sebetulnya ngatrol nggak tuh? gini, kalau dari hasil survei kan memang nama dan foto itu yang berpengaruh. Memang nomor urut ini mempermudah dalam kampanye kan. Ya. Dan kemudian beberapa pasangan itu merasa dirinya lebih dekat dengan nomor-nomor tertentu. Iya. Misalnya kalau kita bicara Jakarta, dari PDI Perjuangan tuh mungkin ngarepinnya dia nomor 3 karena dari dulu udah 3-3 Begini terus. Iya. Gitu ya. Terus kemudian kalau pasangan yang Nggak, tapi merasa bentar, didukung oleh Emang pemerintah. bisa ngarep ya? Kan di fishball kan? Nah ini nanti masuk ke situ tuh. Desas-desusnya kan ada. Iya. Jadi kemudian kalau yang diharapkan merasa representasi pemerintah, itu kalau bisa dapat 2 tuh. Iya. Jadi sejalan kan? Iya. Ya, Jadi itu- gampang lah ininya ya, Ya promosinya nanti ya. nomor 1 ya ini lagi lah, maksud saya ya dia cari alasan sendiri lah. Tapi kalau emang dihubung-hubungkan ke Pilpres, yang dapat 1 sama 3 tuh rada nggak enak. Karena kan masih ingatannya masih dekat nih bahwa nomor 2 yang menang. Iya. Nah desas-desusnya konon kabarnya Ini visioner sekali loh. nggak ditawarin dulu tuh biasanya desas-desusnya Iya. ada deal-dealan nomor atau tidak. Ini di Jakarta doang atau di Enggak, tempat lain desas-desus juga? terjadi di mana-mana Oh, lah. oke, terus Ini Anda bicara ini Iya kan desas-desus. ada buktinya nggak? Makanya gue bilang desas-desus. Desas-desus ya. Gitu. Ditawarin dulu desas-desusnya. Semoga isu ya. Semoga isu. Semoga isu ya. Kan dalam obrolan-obrolan itu kan bisa-bisa saja. Kalau memang ternyata di deal udah. Tapi gimana saya caranya nomor 1 aja. ditawarin kan
tertutup itu gitu Ya kan ada caranya lah, itu kan kelihatan. Tapi tetep kenapa aja. harus ditawarin, orang tadi juga tidak begitu mempengaruhi untuk elektoral Ya, sendiri? tapi kan dari sisi psikologis Itu yang orang itu partai tadi ada tuh. gitu. Iya, oke. Misalnya kalau PDIP ya pengennya tiga aja. aja. Tapi memang terkadang ya udah silakan aja dilepasin gitu. Dilepasin dapatnya apa gitu. Walaupun ya kok dapatnya ini ya. Tapi ya. untuk Sulawesi Selatan nggak bisa 3 orang paslonnya cuma Dua. 2. Ya, cuma 2, makanya kan kalau nggak 1 2 kan rebutan di 1 atau rebutan di 2 gitu kan. Kalau untuk Jawa Barat gimana 4? Nah Jawa Barat apalagi 4 tuh bagian 4-nya kan repot tuh. Paling nanti, 4 tuh pernah menang loh waktu SBY JK gitu. Pokoknya dicari-cari aja gitu. Pokoknya ini nomor Guling-guling bagus sejarah. semua. Ya pokoknya begitu diwawancara. Mundurnya kejauhan. Ya kan gue cerita ada yang nomor 4 menang. Cuma itu. Yang lain susah cari contohnya. Nah maksud saya nanti kan setelah itu kan kalau diwawancara ya pasti semua nomor bagus. Iya. Ini adalah pilihan dari Allah gitu ya buat kita semua. Silahkan rakyat. Paling kan begitu juga gitu. Tapi kalau preferensi boleh dong. Ya. Apakah 1 menjadi preferensi, 3 menjadi preferensi ya itu terserah aja. Ya. Tapi kalau menurut saya sih yang diincar nomor 2 gitu. Karena yang pertama ingatan pilpresnya masih dekat. Ya. Kemudian yang kedua pengen juga diasosiasikan dari penguasa juga. Tapi yang ketiga ya mungkin bisa juga masyarakat ngarep-ngarep nih kalau nomor 2 mungkin sembakonya banyak kali ini ya. Gitu. Oke lah, kita tahan dulu ya. Maksudnya bansosnya banyak. Diskusi kita ya. Diskusi yang mana? Saya ingin ke Mas Gun-Gun. Banyak tokoh ya kita bicara Jawa Barat, Jawa Tengah, ya kan Jawa Jawa Tengah. Timur. Kalau masyarakat mengatakan perang bintang. Di Jawa Timur ini Sri Kandi. Tapi bebuyutan juga kan begitu ibaratnya kan. Dan beberapa wilayah lain, Sumatera Utara juga. Ya kan? Banten ada dramanya juga drama. gitu. Ini ke depan seperti apa nih Mas Gun melihatnya? Kalau saya membaca ya, ada ini namanya probabilitas. Ada 4 hal. Pertama itu akan di wilayah-wilayah tertentu akan sangat ketat bicara soal pertarungan narasi yang paling gampang turun ke bawah. Yang paling gampang di dalam tanda petik ya, dikunyah, dipahami oleh masyarakat, termasuk strategi-strategi persuasi. Persuasi itu basisnya bisa macam-macam ya. Kemudian yang kedua itu damage control, potensi mengontrol kerusakan. Kenapa? Karena ini kan kompetisi, pasti kan ada propagandanya, Iya. ada desas-desusnya, ada rumors, ada gosip ya. Kan standar-standar teknik propaganda juga biasanya jalan. Contohnya misalnya name calling, pemberian label buruk. Itu kan berpotensi untuk menurunkan. Makanya damage control itu menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga itu ketepatan dalam membaca demografi masyarakat. Kenapa? Karena kan masyarakat kita tersebar dengan disparitas yang luar biasa, desa kota segala macam. Makanya belum tentu unggul di kota, unggul juga di daerah desa. Kan begitu. Nah, kalau kemudian pembacaan demografinya buruk, sekalipun dia misalnya di pre-election itu bagus, bisa aja dia kalah. Justru sebaliknya ya? Iya, kemudian yang keempat karena masyarakat pemilih kita juga luar biasa berbeda-beda, namanya tipologi perilaku memilihnya ya. Maka kecermatan dan ketepatan dalam konteks pemasaran politik berbasis tipologi pemilih itu juga menjadi menentukan. Contoh misalnya basis rasional mana dulu nih, ya kan, egosentris kah, bisa berbeda-beda, ya kan, atau rasional prospektif. Jadi kalau egosentris pasti kan need and want-nya si pemilih nih, ya kan, yang kemudian dominan. Atau kalau misalnya prospektif ya Anda menawarkan apa 5 tahun ke depan. Kan rasional juga nggak tunggal, ya kan. Ada juga misalnya retrospektif, portofolio dia selama menjabat di jabatan sebelumnya pasti akan dikulik-kulik tuh. Maka kemudian tentu pertarungan itu tidak sesederhana yang orang kerap kali lihat. Nah, lain lagi misalnya tipologinya yang sosiologis maupun psikologis. Makanya kemudian saya lihat 4 faktor ini akan menentukan sekali ya. Jadi kalau nomor 1, 2, 3 itu instrumen kecil lah ya. Selebihnya yang tadi saya sebut 4 faktor itu akan menentukan. Oke, tapi kalau masyarakat kita cenderung lebih melihat dari sosoknya atau sebenarnya
partainya juga cukup bisa dipertimbangkan atau gimana? Ya pilkada Kita itu diberikannya. menurut Atau yang diberikan ya? ya, menurut saya sih pilkada itu pertarungan figur ya. Bahwa basis struktur partai yang kemudian punya rembesan pada daya ikat di bawah kan kita sama-sama tahu ya, kita pengkaji ini Party ID itu lemah, ya kan? Party ID itu tidak kuat mengikat basis pemilih. Sebut aja mungkin yang paling top ya Party ID kuat mengikat itu contohnya misalnya seperti PKS gitu ya, PDIP. kemudian PDI Perjuangan. Selebihnya kan sebenarnya basis faktor-faktor lain ya. Tetapi Mas Arief, saya ingin mengatakan begini, kalau kita bicara soal faktor kemenangan itu ya ada yang kemudian kerap kali tertampak ya, exposure-nya di depan, ada yang kemudian di belakang. Nah mungkin di belakang Mas Hensat lebih tahu. Ya kan? Desas-desus tadi. Bibi pinter nih ngelempar.